Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga seperti biasa Sobat Cyber semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, banyak rezeki, banyak ridho dari Allah, banyak hal-hal yang bagus kepada Sobat Cyber semuanya. Sobat Cyber, beberapa tahun yang lalu banyak sekali akun-akun media sosial yang diretas. Bahkan akun-akun para influencer besar juga diretas. Dan ada jutaan akun-akun baru setiap hari, akun-akun media sosial yang diretas. Nah, kenapa kok bisa diretas begitu? Bagaimana cara mengamankannya begitu? Ini adalah ilmu yang sebenarnya biasa kita dengarkan, biasa kita baca, tapi kita jarang sekali mempraktekannya. Oleh karena itu, saya mengajak Sobat Cyber untuk sama-sama memperhatikan, kita belajar bagaimana kita bisa memproteksi akun-akun media sosial yang kita miliki sehingga aman dari peretasan dan tidak diambil alih oleh orang. Bagaimana caranya? Kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, Sobat Cyber, akun media sosial sepertinya hampir dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia yang terkoneksi ke internet. Ada 204,7 juta rakyat Indonesia yang saat ini terkoneksi di internet. Dan rata-rata masyarakat kita ini memiliki akun media sosial, baik itu YouTube, kemudian Instagram, ada TikTok, ada Twitter, dan banyak lagi gitu. Termasuk juga akun-akun email, akun-akun cloud, dan akun-akun yang kita miliki di internet. Nah, Sobat Cyber, ternyata di luaran sana banyak sekali hacker-hacker gitu yang menargetkan untuk mencuri akun-akun yang ada di dunia ini gitu. Jadi tidak spesifik mereka mencari akun atau mau mencuri akun yang ada di Amerika atau di Australia atau di Inggris atau di Indonesia begitu. Mereka secara random berusaha untuk mencuri akun-akun ini. Dan kita tahu di Indonesia ini karena sistem keamanan cyber yang cukup lemah sehingga banyak yang menjadi korbannya. Nah, saya berharap Sobat Cyber tidak menjadi salah satu korban dari pengambil alihan akun media sosial yang Sobat Cyber miliki. Kenapa kok bisa akun media sosial itu diretas atau diambil alih oleh hacker gitu atau orang lain? Karena apa? Karena kita memang tidak aware gitu, kita tidak mengerti bagaimana cara mengamankan akun media sosial yang kita miliki gitu. Nah, kenapa kita tidak mengamankan itu? Ya mungkin karena kita tidak tahu atau kita sudah tahu tetapi menganggap bahwa siapa sih yang mau mengambil akun saya gitu? Siapa sih yang mau mencuri akun saya gitu? Padahal hacker-hacker di luar sana mereka nggak peduli siapa Anda, mereka nggak peduli gitu. Yang penting mendapatkan informasi, mereka mencari informasi gitu, mereka mendapatkan kredensial kita yang tersebar di internet gitu, karena kebocoran data sebegitu masifnya gitu. Nah, mereka berusaha untuk mengambil akun-akun yang ada di internet ini gitu, yang datanya sudah bocor kemana-mana ini gitu. Mereka nyoba-nyoba. Karena apa? Karena data yang bocor itu biasanya sudah ada username, sudah ada password. Nah, kalau data yang bocor itu sudah ada username, sudah ada password, ada emailnya gitu, yang rata-rata masyarakat Indonesia itu jarang sekali mengganti password, jarang sekali mengamankan akunnya dengan misalkan two-factor authentication dan lain-lain begitu. Sehingga ketika data itu bocor di internet dan ada orang-orang di luar sana yang punya data tersebut dan mereka nyoba-nyoba login ke akun media sosial dengan data yang bocor tersebut dan mereka berhasil, udah selesai, bablas sudah akun media sosial kita gitu. Kalau misalkan kita mengajukan keberatan kepada platform media sosial gitu, atau kita mengajukan komplain gitu, kadang-kadang memang bisa balik, tetapi lebih banyak yang tidak bisa balik gitu. Nah, untuk mencegah hal terjadi, makanya kita belajar bagaimana caranya supaya akun media sosial kita tidak diretas atau diambil alih oleh orang lain. Yang pertama, bagaimana cara mengamankannya? Gunakan password yang kuat. Nah, ini nih
klasik ini kalau kita bicara password. Kita tahu bahwa kita harus membuat password itu minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol. Jangan menggunakan nama kita sendiri, tanggal lahir kita, atau nama pacar kita, atau nama orang tua kita, atau nama adik kita gitu. Tetapi banyak dari kita yang merasa bahwa lupa nanti kalau membuat password yang susah-susah gitu. Akhirnya membuat passwordnya ngasal aja gitu, yang gampang diingat, hanya menggunakan huruf kecil saja atau huruf besar saja gitu, atau menggunakan gabungan huruf besar dan huruf kecil tapi menyerupai kalimat gitu. Misalkan pergi, huruf P, kemudian E-nya diganti angka 3, kemudian pakai G, I-nya diganti angka 1. Itu juga gampang banget diretas gitu. Dan sistem peretasan password saat ini semakin canggih. Hardware komputer yang digunakan untuk peretasan juga semakin canggih gitu. Sehingga untuk meretas password yang biasa-biasa saja, itu nggak perlu dibutuhkan waktu sampai 1 hari, 2 hari, seminggu, setahun, enggak. Cuma butuh waktu beberapa detik aja gitu. Oleh karena itu kita harus hati-hati membuat password. Kalau bisa kita membuat password yang kuat gitu, membuat password yang agak panjang sedikit lah gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara password, ya harusnya kita rutin mengganti password. Kenapa rutin mengganti password? Karena ketika password kita itu bocor, kemudian ada orang yang punya data tersebut dan mereka mencoba login masuk ke dalam akun kita, mereka nggak bisa. Kenapa? Karena passwordnya sudah diganti. Oleh karena itu, lakukan rutin ganti password minimal, ya kalau nggak bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali lah, nggak ada masalah. Tapi harus diganti gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita gitu, terutama orang Indonesia ini jarang hanya punya satu akun media sosial gitu. Pasti punyanya banyak, punya Instagram juga, punya TikTok juga, punya Facebook juga, punya email juga gitu. Yang harusnya kita membeda-bedakan akun setiap media sosial yang kita miliki, akun setiap akun internet yang kita miliki gitu. Tetapi jarang lah ya, hampir semuanya mungkin gitu. Sobat Cyber, coba nanti kalau lihat tayangan ini gitu, bener nggak yang saya omongkan gitu? Membuat passwordnya itu sama gitu, password untuk Instagram sama, untuk TikTok sama, untuk Twitter sama, untuk Facebook sama gitu. Paling dibeda-bedain belakangnya aja gitu, ada angka 1, angka 2, atau angka 3 gitu. Yang sebenarnya itu jadi nggak aman. Karena apa? Ketika satu akun diretas gitu, yang lainnya juga ikut diretas gitu. Kemudian akan muncul pertanyaan, aduh, bikin password satu aja susahnya minta ampun gitu, inget-ingetnya aja susah gitu, apalagi bikin password yang bermacam-macam di setiap akun media sosial gitu, apalagi ganti password secara rutin gitu, apalagi bikin password yang panjang dan kuat gitu. Aduh, udah pasti ribet banget lah gitu. Jangan khawatir. Kenapa? Karena ada aplikasi namanya Password Manager. Dengan Password Manager itu kita bisa menyimpan semua password kita, bahkan kita bisa mengenerate password yang kuat di dalam Password Manager ini, sehingga kita nggak perlu mikirin harus bikin password apa gitu. Nah, itu semua disimpan dalam aplikasi Password Manager ini. Kemudian untuk membukanya kita hanya perlu satu password master gitu, yang harus kita perkuat dan harus kita ingat-ingat gitu. Nanti begitu kita sudah masuk ke dalam aplikasi Password Manager ini, tinggal copy paste aja passwordnya ke dalam akun-akun internet yang kita miliki gitu. Aplikasi ini namanya apa gitu, banyak di luar. Tapi kalau bisa cari yang perusahaan-perusahaan yang trusted gitu, apalagi perusahaan-perusahaan yang menyediakan aplikasi offline yang tidak terkoneksi kemana-mana, itu lebih bagus gitu. Contohnya misalkan kalau di Indonesia ada Badan Siber dan Sandi Negara, mereka membuat password manager namanya Satria. Belum sempurna sih, masih banyak kekurangan sana sini gitu. Tetapi itu lebih relatif lebih enak kita gunakan dan lebih secure, lebih aman gitu, karena dibuat oleh lembaga yang memang trusted. Dan aplikasi itu tidak terkoneksi kemana-mana, hanya kita yang punya kuasa terhadap aplikasi itu. Nah, gunakan itu Sobat Cyber. Kemudian yang kedua, tadi sudah sempat kita bahas gitu, coba deh gunakan password yang berbeda untuk setiap akun yang kita miliki. Terutama
bedakan password yang kita gunakan untuk media sosial dan password yang kita gunakan untuk email. Kenapa? Karena para hacker itu, mereka yang diincar itu adalah email. Biasanya ketika kita mau ganti password, kan minta verifikasi ke email gitu. Nah, kalau media sosial kita dan email kita ternyata passwordnya sama, ya udah, bablas itu. Nah, pengambil alihan akun ini banyak terjadi gara-gara kita membuat password media sosial dan password email kita itu sama. Coba kita lihat, banyak sekali artis-artis kita gitu, banyak lembaga pemerintahan kita gitu, banyak influencer kita yang ternyata akunnya itu diambil alih oleh orang begitu. Gara-gara apa? Gara-gara membuat password yang sama antara media sosial dengan email. Oleh karena itu, mulai sekarang bedakan akun password yang digunakan untuk akun media sosial dan password yang digunakan untuk email. Jangan pernah menyimpan password di device orang lain atau di komputernya orang lain. Kan kadang-kadang kita ini nih ya, ke kantor gitu, atau ke kantor temen, atau ke rumah temen, kita nggak bawa komputer, kita perlu untuk akses internet atau akses aplikasi kantor atau akses meeting gitu, atau akses apapun menggunakan komputernya orang. Nah, pada saat kita mau akses, kadang-kadang kita membuka email, kita mau membuka media sosial begitu. Dan biasanya browser itu menawarkan, mau disimpan nggak ini passwordnya? Gitu. Jangan pernah menyimpan password di komputer orang lain atau di device-nya orang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu teman kita itu, mungkin itu teman kita ya, mungkin teman kita sih nggak ada niat buruk sama kita gitu. Tapi kita tidak tahu apakah teman kita ini aware terhadap keamanan. Karena kalau misalkan komputernya atau device-nya digunakan untuk misalkan mengakses ke halaman-halaman web yang isinya misalkan konten-konten porno atau konten-konten yang nggak jelas gitu, yang biasanya banyak malware gitu, itu akan banyak virus dan malware masuk ke komputernya. Nah, begitu banyak virus, banyak malware, komputernya bisa dikontrol oleh orang lain, hacker melalui malware. Akhirnya password yang kita store ke komputer teman kita itu juga diambil sama si hacker gitu. Oleh karena itu, lebih baik kalau misalnya kita menggunakan komputer orang lain atau device-nya orang lain, jangan pernah menyimpan password di device mereka. Kemudian ketika kita mau mengakses alamat media sosial gitu ya, apalagi ketika kita menggunakan komputer, pastikan alamat media sosialnya, URL-nya itu benar. Kenapa? Karena saat ini banyak phishing gitu. Ketika kita membuka link phishing, itu akan terlihat seolah-olah memang yang kita buka itu benar-benar media sosial yang mau kita gunakan gitu. Misalkan Facebook gitu ya. Harusnya kan www.facebook.com gitu ya. Ternyata jadi Facebook, face-nya ada booknya, ada S-nya, tambahan S-nya gitu misalkan gitu. Atau alamatnya agak bergeser sedikit gitu. Karena kita melihat hanya tampilannya saja, dikiranya bahwa ini adalah web yang orinya gitu. Sehingga ketika kita memasukkan username, kita memasukkan password, ternyata itu adalah web phishing yang digunakan untuk mencuri kredensial kita. Oleh karena itu, pastikan URL-nya benar. Selanjutnya, jangan pernah, yang nomor 5 nih ya, jangan pernah masuk ke dalam media sosial kita melalui link ya. Kadang-kadang kan kita mendapatkan dikirimin link tuh. Ini update media sosial gitu. Oh, ini ada gebiar Astra berhadiah 1000 voucher seharga 1 juta gitu. Atau ini berhadiah mobil gitu. Tinggal ngeklik ini aja, tinggal klik link ini, kemudian akan masuk ke dalam media sosial Anda untuk login gitu. Jangan pernah percaya. Udahlah, kalau kita terima link, udah nggak usah diapa-apain. Apalagi ketika kita ngeklik link itu, kemudian menindaklanjuti dengan login. Aduh, jangan deh. Mendingan kita ketik saja gitu. Atau kita bookmarks gitu. Kalau kita ada di komputer bisa kita bookmarks, di handphone bisa kita bookmarks gitu. Sehingga kita tinggal klik saja, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi yang benar ya.
Jangan pernah klik link sembarangan, karena pintu masuk malware, pintu masuk phishing itu adalah ketika kita mengklik link yang isinya adalah tautan untuk mencuri data kita atau tautan untuk menginstalasi malware. Selanjutnya, kalau kita punya akun media sosial, sebaiknya gunakan handphone kita untuk melakukan two factor authentication, untuk melakukan verifikasi gitu. Sehingga untuk jaga-jaga ketika orang berhasil masuk, kemudian orang berhasil mencuri kredensial kita, username, password kita gitu. Orang mungkin berhasil masuk ke dalam email kita, tapi masih ada satu verifikasi, yaitu nomor handphone kita. Relatif lebih susah hacker mengambil alih handphone kita daripada mengambil alih email kita gitu. Oleh karena itu, kalau bisa masukkan nomor handphone kita untuk melakukan verifikasi di akun media sosial yang kita miliki. Sehingga ketika terjadi misalnya pergantian password gitu, atau pergantian settingan konfigurasi, akan mengirimkan informasi tersebut ke handphone kita. Sehingga kita tahu, oh ini ada yang mau macam-macam dengan akun media sosial kita nih. Oh ini ada yang mau mengambil alih akun media sosial kita nih. Nah, sehingga kita cepat-cepat mengganti passwordnya. Selanjutnya, Sobat Cyber, yang ke-7 gitu. Ketika kita masuk ke media sosial, ini di media sosialnya ya, kita udah masuk ke dalam, udah berselancar gitu. Kemudian kan banyak tuh kita lihat-lihat misalkan di Twitter, atau kita lihat di Facebook, atau kita lihat di Instagram gitu. Orang suka naruh-naruh link gitu. Oh ini nih ada diskon besar-besaran tas branded gitu, dan lain-lain gitu misalkan. Jangan pernah diklik. Ini berlaku ya, ini berlaku untuk semua link ya gitu. Jangan pernah ngeklik link lah, walaupun kita sudah masuk ke dalam media sosial kita gitu. Kemudian di situ ada beberapa link, misalkan yang lagi rame ini apa ya? Video mesum perempuan menggunakan kebaya merah. Nah, lagi rame itu. Nah, di Twitter kan banyak sekali tuh mengirimkan link-link gitu, yang bilang, oh ini adalah video fullnya selama 16 menit gitu. Ini adalah video tinggal diklik aja gitu. Udah, nggak usah percaya. Kenapa? Karena kalau ngeklik link tersebut, bisa jadi itu adalah jebakan Batman. Begitu kita klik linknya, ternyata kita diarahkan ke page lain, yang page lain itu ternyata ada konten malware-nya gitu. Karena kita pengen melihat konten video porno ini, kita klik yes aja. Begitu kita klik yes, ternyata menginstal malware ke komputer kita atau ke handphone kita. Apalagi ketika handphone kita tidak dipasangi antivirus, udah bablas semuanya nanti gitu. Semua data-data yang ada di handphone kita bisa diambil oleh orang lain. Kemudian, ini penting nih, yang ke-8. Jangan pernah menginstal aplikasi media sosial dari aplikasi pihak ketiga. Ini penting nih, kadang-kadang kita merasa bahwa wah, kita ada feature baru nih kalau download misalkan versi WhatsApp yang lebih advance gitu. Wah, ini bisa download nih GB WhatsApp gitu misalkan. Ini bisa kita gunakan untuk macam-macam nih. Bisa ngelihat orang, kita bisa lebih leluasa gitu. Banyak fitur-fiturnya gitu. Hati-hati. Kenapa? Di toko aplikasi resmi saja, misalkan di Google Play dan Application Store gitu, di tempat resmi kita download aplikasi saja, masih ada kemungkinan aplikasi tersebut disusupi oleh malware. Apalagi kalau kita download dari link pihak ketiga gitu, atau link download aplikasi yang bukan di Apple Store atau di Google Play. Waduh, jangan deh. Saran saya jangan gitu. Kenapa? Karena rawan sekali aplikasi tersebut disusupi oleh malware. Dan ketika kita download, biasanya kalau handphone kita ini cukup kuat sistem pengamanannya gitu, biasanya kan diminta tuh, ini beneran nih mau download dari tempat dari pihak ketiga gitu, yang nggak jamin keamanannya gitu. Karena kita pengen melihat aplikasi itu, akhirnya yes klik gitu. Apalagi ketika aplikasi tersebut adalah aplikasi bajakan. Karena kadang-kadang memang kita lihat banyak aplikasi-aplikasi yang kita inginkan atau kita butuhkan, kita harus bayar gitu.
Karena apa? Bikin aplikasi kan susah gitu, sehingga developernya itu pengen dapat keuntungan juga gitu. Nah, kita yang kadang-kadang berpikir, aplikasi gini aja kok bayar gitu. Akhirnya apa? Ini ada yang gratisan ini, downloadnya di sini gitu. Nah, kita maksain download aplikasi yang sudah di-crack atau sudah di-patch itu di tempat lain yang bukan di Apple Store atau Google Play. Wah, itu lebih bahaya lagi sebenarnya. Jangan pernah kalau menurut saya. Kenapa? Karena bisa jadi dalamnya ada malware. Malware itu bukan hanya semata-mata mencuri data kita, gitu. Bisa jadi malware itu penuh dengan iklan sehingga membuat lemot handphone kita. Kalau handphone kita udah lemot, nggak nyaman kita pakai handphone kita, gitu. Oleh karena itu, jangan pernah install aplikasi dari pihak yang tidak resmi, di luar Google Play atau di luar Apple Store. Selanjutnya yang 9 adalah, kalau kita menggunakan medsos, ingat ya, selalu cek di setting atau di pengaturan. Aktifkan fitur-fitur yang memperkuat media sosial kita dari pencurian orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Artinya apa? Ya, settingnya kita cek gitu. Kemudian two factor authentication-nya kita aktifkan gitu. Kemudian kita batasi informasi-informasi yang kita posting itu bisa dikonsumsi oleh siapa dan lain-lain gitu. Nah, itu penting itu. Kenapa? Karena sebenarnya hampir semua media sosial, aplikasi media sosial itu sudah menyiapkan fitur-fitur untuk security. Nah, kalau sobat cyber tidak pernah melihat settingan gitu, tidak melihat tidak mau mencoba-coba men-setting akunnya supaya lebih kuat gitu, rawan sekali karena gampang sekali akun media sosial sobat cyber dicuri orang lain. Kemudian yang ke-10 tadi sudah kita bahas, ganti password secara berkala. Ini wajib nih, nggak ada excuse nih, wajib harus diganti ya gitu. Karena apa? Kebocoran data yang sudah terlalu masif di Indonesia. Bayangkan Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BPJS Kesehatan, BRI Life, kemarin ada PLN, kemudian ada IndiHome, kemudian ada data KPU. Wah, banyak banget gitu. Artinya apa? Sudah terekspos semua data-data kita ini. Oleh karena itu, untuk mengamankan diri kita sendiri, amankan password kita, ganti password kita. Jadi sobat cyber yang melihat tayangan ini, video ini, skip dulu, pause dulu, masuk ke media sosial sobat cyber semuanya, ganti passwordnya. Kalau belum pernah diganti, minimal dalam 6 bulan terakhir ini. Supaya apa? Supaya ketika data-data curian tersebut diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak bisa menggunakan data curian itu untuk masuk ke akun media sosial kita. Kemudian yang ke-11, jangan memberikan akun dan password gitu kita gitu ke pihak ketiga. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membutuhkan aplikasi pihak ketiga gitu. Yang di aplikasi itu kadang-kadang mereka membutuhkan login menggunakan media sosial kita. Yang di situ kita diwajibkan memasukkan username dan password gitu. Kalau bisa jangan menggunakan itu. Lebih baik daripada kita menggunakan akun media sosial kita bikin akun saja di platform tersebut gitu, platform akun baru begitu, dengan membuat username dan password baru gitu, tidak menggunakan akun media sosial kita gitu. Apalagi ketika kita nggak terlalu percaya gitu, ini aplikasi apa nih, developernya siapa nih gitu. Harus hati-hati. Lebih baik kita menggunakan membuat username dan password baru. Nah, yang terakhir sobat cyber gitu, walaupun ini kadang-kadang menyebalkan gitu, setiap kita selesai menggunakan media sosial gitu, aplikasi media sosial, sebaiknya kita log off. Supaya apa? Supaya akun kita ini benar-benar keluar dari sistem gitu, sehingga change file-file temporary dan lain-lain gitu, itu tidak bisa digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mencoba-coba masuk ke dalam akun media sosial kita gitu. Terutama kalau kita menggunakan komputer ya. Kalau kita menggunakan komputer, jangan langsung ditutup, jangan langsung kita matikan komputernya, log off dulu gitu. Emang nggak ribet sih gitu, tapi nggak ada masalah. Kalau di handphone walaupun relatif lebih aman gitu, tapi lebih secure-nya kita log off gitu. Kalaupun misalkan susah, ya kita harus jagain nih
handphone kita, kalau bisa jangan pernah dipegang orang lain gitu, atau jangan dipinjamkan ke orang lain gitu, atau handphone kita jangan dipakai untuk mengakses hal-hal yang kira-kira bisa berpotensi membawa virus atau malware gitu. Atau minimal pasang antivirus di handphone kita atau di komputer kita gitu, sehingga ketika ada yang coba-coba masuk malware gitu langsung terdeteksi gitu, sehingga kita lebih secure, ada pertahanannya lah minimal gitu. Nah, Sobat Cyber, kalau lihat lagi tayangan ini gitu, yang handphonenya belum ada antivirusnya, pasanglah antivirus. Banyak kok antivirus yang gratisan yang bisa dipakai. Gak apa-apa ada iklan dikit-dikit gitu, tapi lebih mengamankan, lebih membuat kita ini aman gitu dari serangan-serangan hacker yang menggunakan malware atau virus. Nah, Sobat Cyber, itu tips yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau mau diikuti gitu. Insya Allah, kalau Sobat Cyber melakukan tips-tips yang kita bahas tadi, akun media sosialnya akan aman dan terhindar dari pengambil alihan hacker yang tidak bertanggung jawab. Oke, Sobat Cyber, terima kasih atas perhatiannya. Semoga konten ini menarik. Jika Sobat Cyber suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Komen jangan lupa ya. Saya selalu mengharapkan komen. Saya baca satu-satu komennya. Terima kasih. Sehat terus. Salam Cyber Indonesia.